Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyain Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis 9. Rasulullah sabda, "Ma nahaitukum anhu fastani fa'tu minhu mastata'tum." Ma nahaitukum, apa yang aku melarang kamu semuanya, fastanibuhu, maka hindari, tinggalkanlah keseluruhannya. Wa ma amartukum, dan apa yang aku perintahkan kamu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan, laksanakan apa yang kamu mampu. Hadis ini menerangkan dalam menyikapi larangan jangan sampai nyoba-nyoba. Kalau api itu bahaya besar atau dikit. Api sedikit panas, dan juga gara-gara api yang kecil bisa menjadi kebakaran yang besar. Yang namanya racun, banyak atau dikit itu berbahaya. Baygon 1 gelas sama baygon 1 sendok sama bahayanya, walaupun yang 1 gelas lebih berbahaya. Yang dilarang oleh Nabi itu bahaya, jangan dilakukan, tinggalkan. Itu lebih berbahaya dari api, lebih berbahaya dari racun. Dan apa yang diperintah, lakukan yang kamu mampu, yang kamu bisa. Perintah itu bisa perintah wajib, ada perintah sunnah. Sholat hukumnya apa? Wajib. Sholat 5 waktu misalnya hukumnya wajib, tapi saya nggak bisa berdiri karena saya sakit. Mampunya kamu gimana? Bisanya kamu? Saya bisa duduk. Laksanakan yang kamu bisa, yang penting melakukan. Wudu hukumnya apa? Wajib, tapi airnya dikit, airnya nggak banyak. Kalau dibuat wudu semua anggota badan nggak cukup, bisanya untuk muka sama tangan aja. Gimana? Ya yang kamu bisa, udah niatona wudu, dibasuh wajah, dibasuh tangan, sisanya ditambahi tayamum yang kamu bisa. Hah? Fa'tu minhu mastata'tum. Yang sunnah juga begitu. Salat tarawih misalnya, kamu bisanya berapa? Saya nggak kuat, kalau 20 bisanya 8. Ya kamu mampu, yang kamu mampu, yang kamu bisa, nggak apa-apa.
Ustaz, tapi saya kuat kok, masih muda 20. Yalah kono yang kamu bisa. Kalau untuk larangan jangan coba-coba. Kenapa? Bahaya itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih fi magamin nahi. Kamu harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu dalam meninggalkan segala larangan. Kalau urusan ibadah, ittaqullaha mastata'tum, kamu bertakwa kepada Allah sekuat kamu, semampu kamu, sebisa kamu. Itu dalam urusan perintah, sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah. Kemudian terusan hadis ini, fa innama ahlaka, maka hanya saja mencelakakan, menghancurkan Allah alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kamu, ini umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kasratu masailihim, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Wa ikhtilafuhum, dan bertentangannya mereka ala anbiyaihim, atas para nabi-nabi mereka. Kenapa sih orang-orang dulu itu, Bani Israel atau umat yang lainnya, kok banyak dihancurkan oleh Allah? Ada yang diazab dengan angin yang hebat seperti kaum Ad. Itu kaum Ad gede-gede, diadab oleh Allah dengan apa? Angin. Jadi angin itu ngangkat orang yang segitu gedenya, setelah diangkat, diwalik, kepalanya ada di bawah, dijatuhkan ke bumi dari ketinggian yang sangat tinggi. Diangkat yang tinggi, diwalik, ditumplek begitu. Itu kepalanya seperti semongko dibanting gitu. Ada lagi disambar api dari atas, turun api dari langit, disambar kosong semuanya. Ada lagi hujan batu, bukan batu kerikil, batu sak keden-keden. Ada lagi buminya merkat, masuk semuanya, ditutup oleh Allah. Ada lagi buminya diwali oleh Allah, diangkat ke atas, dibalik lagi. Macam-macam begitu adab yang Allah turunkan kepada umat yang dahulu. Ada lagi banjir yang besar, hujan yang deras dari langit yang luar biasa, ngerojok, isinya bumi semuanya keluar, laut naik ke atas. Apa yang membuat mereka tadi itu kena azab? Apa yang membuat mereka tadi itu disiksa oleh Allah? Kathratu masailihim, kebanyakan tanya. Banyak tanya, sok intelektual, sok pinter, agama jadi bahan diskusi. Coba kalau kita lihat bagaimana umatnya Nabi Isa, suka tanya, suka nuntut begitu. Mereka tanyanya begini, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama',
Bisa nggak wahai Isa Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit untuk kita? Enak itu, dipikir restoran langit itu. Isa ndak Tuhan kamu Allah ngasih makan kita, ayo jamu kita dari langit. Kurang ajarnya bagaimana? Akhirnya Nabi Isa pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa dari langit oleh para malaikat Allah. Dibawa jamuan dari langit oleh para malaikat Allah. Ada 7 roti yang lezat, 7 ikan laut yang nikmat. Dimakan, kenyang mereka makan itu. Tapi disyaratkan jangan disimpan loh ya. Makan sampai habis boleh, sampai kenyang boleh, tapi jangan disimpan. Ngono ada yang nyimpen masih. Akhirnya apa? Karena khianat, tidur malam jadi manusia, bangun wajahnya berubah jadi babi. Ada lagi yang berubah wajahnya jadi kera. Khianat. Apa yang membuat mereka diazab oleh Allah bisa begitu? Ini banyak tanya, Isa enggak Tuhanmu? Isa enggak? Isa enggak? Ada lagi umatnya Nabi Musa. Arina Allah jahratan. Musa, ayo tampakkan ayo Allah, saya kepingin ngelihat Allah. Dipikir biskop bukan bintang film Gusti Allah. Tampakkan kepada kami Allah wahai Musa. Kami ingin menyaksikan Tuhan. Tuh penyembah berhala ketok Tuhan nih. Tuh penyembah manusia ketok Tuhan nih. Itu orang penyembah pohon kelihatan Tuhannya. Masa kami menyembah Allah nggak kelihatan Tuhan? Ayo, bisa nggak kamu memperlihatkan kami Tuhan kami? Fa'akhadhathumus sa'igah. Akhirnya datang sa'igah. Sebagian ulama menyatakan sa'igah yaitu api dari atas. Pingin roh disamber api dari atas, gosong kabeh orang-orang itu. Kurang ajar. Orang kalau banyak tanya urusan agama kurang ajar. Kenapa Islam itu kok memerintahkan perempuan itu kok ditutup kerudung? Kurang ajar itu. Kualat bakal orang-orang gitu itu. Kenapa kok kita ini kalau sholat menghadap ke Ka'bah kok nggak ngadep ke Tugu aja misalnya? Kenapa kalau kita haji itu kok ke Mekah kok nggak kembali aja? Orang yang begitu itu orang kurang ajar, itu bakal kualat itu. Nggak lama begitu itu nanti. Dan itu sudah mulai muncul macam-macam, kadang-kadang di jaringan liberal. Sok pandai agama didiskusikan. Bahaya itu ya enggak? Diceritakan ada satu hadis Rasulullah menyatakan begini, idza staiqadha ahadukum min manami fala yaghmis yadayhi fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan
fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ada hadis bunyinya gini, jika di antara kamu ada seseorang yang bangun dari tidurnya, jangan langsung tangannya dimasukkan ke wadah air yang ada di dalamnya air, cuci dulu. Kenapa? Karena dia tidak tahu posisi tangannya waktu tidur kemana. Bu nyekel sing ngarep, bu nyekel sing buri, kan kotor kalau masuk ke air. Dicuci dulu. Orang ini sombong. Aku tahu, tidur pun aku tahu tanganku ada di mana. Ngenyek. Rasulullah SAW, tahukah Anda, kualat Nabi bangun tidur, tangannya masuk ke dalam duburnya. Jadi tangannya itu melebu sampai ke pergelangan tangan, tak bisa keluar sampai 3 hari mati. Tangannya melebu yang duburi. Kualat Kanjeng Nabi. Karena itu jangan banyak tanya. Lek Kanjeng Nabi yang ngomong pasti bener. Kalau Nabi yang memberi kabar kan pasti betul. Sampean sakit, pergi ke dokter, diperiksa sama dokter, sampean itu sakit perut mah atau infeksi perut, obatnya ini. Jangan tanya, kok ero sampean dok? Tahu melbu yang wetengku? Ketok tah. Apa sebabnya? Dawa tambah loro kon. Nah kalau kamu tidak mengerti ilmu kedokteran, ya pasrah sama dokter. Kenapa? Dokter itu mendapatkan ilmu yang bisa mengetahui itu. Begitu juga kita ini adalah orang yang nggak tahu, dikasih tahu dengan Nabi karena dapat ilmu khusus dari Allah, karena mendapatkan wahyu dari Allah. Ojo kakean takon, percaya titik. Ojo mekiti. Orang udah kalau ngurusi sesuatu yang bukan martabatnya itu kurang ajar jenenge. Tak kasih contoh sampean. Ada orang jadi satpam istana presiden. Kemudian dia ngurusi, apa karepe presiden itu? Kok pakai pakaian itu? Kok enggak pakai pakaian ini? Perlunya apa presiden makan itu dan makan ini? Kira-kira satpam ini satpam baik atau satpam kurang ajar? Satpam, dah usah ngurusi presiden, kon dikonjogo, titik. Kamu diperintahkan untuk menjaga. Nurutoh digaji, bukan untuk ngurusi presiden. Ngurusi presiden tak pecat, kan begitu. Begitu juga sampean ini, jangan ngurusi. Kenapa sholat dhuhur 4 rakaat kok ndak 6 ae? Kenapa? Kok niki satpam, nggak usah ngurusi, itu urusannya Tuhan, itu urusannya Allah, nggak usah ngurus. Tujuan kamu diperintahkan sholat, lakukan, titik, nggak usah ngurusi. Kenapa? Kalau kamu itu ngurusi haknya Tuhan kamu, wewenangnya Tuhan kamu, kon jenenge kurang ajar, dipecat dari wong mukmin nanti kamu. Paham ya? Nah, karena itu umat-umat dulu itu banyak dicelakakan oleh Allah karena banyak tanyanya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, gara-gara banyak tanya, akhirnya mereka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya gara-gara kakek takon.
ada seseorang mati di jalan, mati terbunuh ada di jalan. Akhirnya keluarganya ada yang nuntut, ya apa ini, keluargaku ada yang mati, harus tahu siapa pembunuhnya. Datang kepada Musa, ayo Musa, ya apa ini, orang ini meninggal, gimana caranya kita tahu pembunuhnya? Siapa yang bunuh? Dicari-cari gak ada yang ngaku. Akhirnya Nabi Musa menyatakan, potong aja seekor sapi. Potonglah seekor sapi. Kan enteng. Kok nurut, gak banyak tanya. Belen sapi kayak no. Lu mereka ditakon, sapi apa hubungannya sapi dengan pembunuh? Musa, sapi yang mana maksudnya kamu? Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Coba tanyakan sama Tuhan kamu, Musa, sapi yang mana yang dimaksud? Sapi untuk orang yang bunuh, untuk orang yang dibunuh ini mengungkap misteri pembunuhan. Apa hubungannya dengan sapi? Coba tanyakan sama Tuhan kamu, sapi yang mana? Nah, kakek takon. Akhirnya diplosoro. Qala innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Oh, sapi kuning, warnanya bagus, yang orang itu kelihatan seneng. Sapi kuning, oh pokok sebabnya sapi kuning. Musa, tanyakan sama Allah supaya memperjelas lagi, kayak takon maneng. Akhirnya dipersulit lagi. Qala inna baqaratun Qala inna baqaratun la dhalulun tuthil arda wa la taskil harath musallamatun la syata fiha. Musa, tanyakan sapi yang mana, yang kuning yang mana? Jangan-jangan nanti keliru kita. Tanyakan lagi yang jelas. Tambah lagi, sapi yang belum pernah berucul sawah, sapi yang belum pernah geret, sapi yang belum pernah ditumpai, sapi yang belum pernah dikawinkan, sapi. Tambah soro dolei. Ya wis tak dolei. Kok seandainya dari pertama nurut, potongan sapi, wis potongan selesai. Sapi opo ae masih sapi, Bali sapi, Madura sapi, ndi iso. Karena banyak tanya, tambah soro jadinya. Akhirnya ada di balik itu hikmahnya, seorang yatim, anak yatim yang nurut sama ibunya. Dia ditinggali sama bapaknya yang soleh itu seekor sapi. Karena butuh uang sama ibunya, disuruh jual. Nak, jualan sapi ini dengan harga 3 dinar. Disergane wis, anggap 300.000 dengan harga 3 dinar. Kemudian ibu berangkat ke pasar. Malaikat ngedang, tapi menyerupai manusia. Mau jualan sapi? Iya. Berapa? Disuruh ibu jual 3 dinar. Wis tak tuku 6 dinar. Mboten, saya disuruh jual 3 dinar. Wis tak tuku 6. Wis aja kondo mbek ibumu. Saya bayar 6 dinar. Oh, ndak. Kalau begitu saya musyawarah dulu sama ibu, saya izin.
ndak dinyang luwih nom, luwih rendah lo ya. Coba kalau sampean ibu ngongkon 3 dinar, dinyang 6 dinar, tak kemplang sing telu tak kena ibu. Mangkano gak iso sugi-sugi sampean. Berangkat kembali kepada ibunya. Kembali kepada ibunya. Bu, ada yang ngenyang, Bu. 6 dinar. Ya apa, Bu? Sampean nyuruh saya jual 3 dinar. Oh iya nak, wis tak apa-apa sudah, jualan 6 dinar. 6 dinar, Bu ya. Iya 6 dinar. Berangkat ketemu sama malaikat yang lain. Berapa ini? 6 dinar. Wis tak tuku 10. Oh mboten, saya diperintahkan 6 dinar kok. Akhirnya kembali lagi ke ibu. Waduh nak, tutup menungso itu berarti bukan manusia kalau begitu nak. Coba gini aja, kalau ketemu lagi langsung jebakan wis. Gini loh, saya ini diperintahkan untuk jual sama ibu, sampean ini menungso apa malaikat? Wis. Lah kalau sampean ini bukan manusia, malaikat, karpe sampean itu apa? Langsung aja wis, to the point. Akhirnya ketemu lagi, kontol piro 10 tak tuku sak. Pun cukup. Sampean ini menungso apa malaikat? Terus maksudnya sampean apa? Iya saya malaikat. Oh jadi dol deh. Jangan kamu jual kecuali harganya timbangan emas. Sapi itu ditimbang pirang kintal, masih kintalan pisan. Hah? Dijual dengan seberat sapi ku ditimbang sak tembeleke kabeh, sak tletonge kabeh, diganti emas. Kalau ndak jangan. Oh nggih pun. Nanti saya kasih kabar ibu saya. Datang ke ibunya. Bu, iya malaikat, Bu. Tidak boleh dijual kecuali dengan timbangan emas. Timbangan emas? Ya wis nurut malaikat nak. Ikut malah malaikat. Akhirnya ada kejadian ini. Nyari sapi yang model begitu, yang warnanya kuning, yang bagus, yang meles. Kemudian belum pernah dibuat brojol sawah, belum pernah dibuat itu dan ini, cuma itu tok, enggak ada lagi. Akhirnya diminta, Kak, mau dijual sapinya berapa? Mahal tadi. Loh berapa? Ayo, tak ada beli 3 kali lipat, 4 kali lipat, enggak bisa. Apa? Ditimbang emas. Ditimbang emas. Berapa kintal itu? Mau enggak mau ya wis. Pikirnya ibunya pesen malaikat. Kok enggak tahu tuh mon aku malaikat model ngono saiki. Kok suki kita ya. Akhirnya enggak ada pilihan yang lain karena keluarga kaya, siap sudah dengan timbangan emas. Timbang masukin dadah tuh anak kalau sudah bakti sama orang tua, nurut sama wong tua, berkah memang. Dipotong itu sapi, diambil sampirnya, dipukulkan kepada si mayit tadi itu, orang mati. Tangi, yang bunuh kamu siapa? Ya sing nglapor iku sing mateni aku.
Jadi yang bingung, yang ngelapor, dia untuk nutupi dirinya, ini apa ini? Ada yang menyatakan itu saudaranya sendiri, ada yang menyatakan ponaannya. Ada yang bunuh saudara saya, ada yang bunuh ponakan saya, minta tolong supaya dia tadi siapa pembunuhnya, kok jahat temen itu, dan nggak taunya dia. Ditanya, kenapa kamu bunuh? Soge kepingin ndang mati dapat warisannya, kebongkar. Kesimpulan cerita tadi itu adalah menggambarkan orang itu kalau banyak tanya semakin sulit yang ia dapatkan, semakin repot. Urusan agama bukan untuk banyak dipertanyakan, urusan agama adalah untuk dipatuhi, yang nurut dengan urusan agama. Nggak usah banyak tanya, walaupun nggak ngerti, yang nurut sama Nabi. Yang kedua, sebab azab umat-umat yang dahulu, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, selalu menentang para nabi mereka. Nabinya itu ditentang. Mencari-cari jalan keluar untuk tidak patuh dengan para nabi. Seperti Bani Israel ketika diperintahkan oleh Nabi Musa, hari Jumat adalah hari untuk ibadah, nggak boleh bekerja. Nggak mau, nggak Sabtu, mokong. Kami tidak ingin Jumat, tapi kami ingin Sabtu. Oh, Sabtu. Syarat di hari Sabtu tidak boleh ngambil ikan, tidak boleh mancing, tidak boleh jaring. Paham ya? Mokong kan, nentang asalnya. Subhanallah, kalau hari Sabtu ikan itu kumpul kabeh ono di pantai, koyok ngece-ngece gitu, seperti mengolok-olok gitu. Tangkepen aku, ayo lek wani, koyok ngono, ayo jaringan lek kon wani, lek nekat diambil dengan tangan bisa. Ikan yang ada di dasar lautan naik semuanya ada di atas. Kalau sudah hari Ahad meneh entek kabeh ke tengah lautan semuanya. Jadi mereka harus cari ke tengah lautan, wong pesisir. Akhirnya mikir, wadah kalau gini terus Soro Sugih ini saya ini lama akan menjadi kaya kalau begini terus. Berusaha mereka sudah pikiran negatif, wah kalau begitu tak cari jalan keluar dulu. Akhirnya membuat seperti tambak besar gitu di tepi laut, dikasih sungai kosong. Hari Sabtu temboknya itu yang menghalangi itu dibuka, brodol sudah yang dari laut itu masuk, ikan-ikan ada di tambak tadi itu gak diambil sama dia. Kemudian kalau sudah masuk penuh ditutup, ngenteni besok hari Ahad dikuras. Jadi dia mencari jalan keluar.
Ditegur, loh kamu kok berani ngambil ini? Loh saya kan tidak mancing, saya kan tidak jaring, saya cuma buat rumah aja. Monggo-monggo ikan masuk, ngeleset, masuk ikannya. Saya ambilnya hari Ahad panen. Ditegur, jangan loh, nanti kamu akan dapat adab. Yo tah, orang adab itu dilihat 1 hari selamat, ndak ada adab. Yang lainnya, oh coba ya, itu asalnya dikit yang berbuat, bahaya itu, nanti akan datang adab. Ndak datang adab, wah tambah untung yang buat tambak tadi itu. Minggu kedua tambah banyak, hari Sabtu kedua tambah banyak ikannya, masuk suki dadak. Akhirnya temennya niru, oh Kak Popoy, bukti ini tidak diadab, buktinya selamat, gaya pisan, suki pisan. Akhirnya mereka semuanya berbuat seperti itu. Karena adabnya nggak langsung spontan, mereka akhirnya banyak berbuat begitu. Lama-lama karena sudah berani begitu, turun adab. Jadi di antara Bani Israel saat itu 1/3 yang berani menentang. 1/3 yang kedua tidak berbuat, tapi ya gelem ngerasakno, ditemplei duit gelem, dikasih makan mau, hidup bersama. Tapi dia tidak berbuat begitu. Pokoknya aku tidak berbuat, yang penting saya tidak berbuat. Hah? 1/3 yang ketiga, wah ini bahaya ini umat ini sudah melanggar ajaran Allah. Wes, saya nggak mau kumpul. Dia minggat, dia melarikan diri, menyelamatkan diri. Kalau saya ada di sini turun azab, kena juga nanti saya. Nah, akhirnya turun azab Allah. Wah, suki yang laki-laki ganteng-ganteng, pakaiannya Pak Cantik, jas, celananya mahal, sepatunya misalnya ini. Yang perempuan menor wis, pakaiannya bagus-bagus, lipstiknya, wadaknya, wah hebat-hebat sudah, rumahnya bagus-bagus. Yang tinggal itu 1/3 yang berani manen, ya, 1/3 hidup bersama tapi nggak berbuat, yang 1/3 melarikan diri, menyelamatkan diri. Pagi bangun dari tidur, wajahnya jadi keras semuanya, ada yang jadi babi semuanya. Yang perempuan mau paes, mau sisiran, lu kok jadi monyet, jadi orang hutan wajahnya. Lu ya apa ini? Lari anaknya ke ibunya, ibu dari wong hutan pisan. Yang laki juga begitu, paham ya? Ketemu istrinya kaget, lu sopo kon? Aku mas. Lu sakon sopo? Ribut. Satu daerah itu 2/3 umat Bani Israel fi yaumi sabat tadi itu jadi kera dan jadi babi, moncong mulutnya seperti babi. Saiki akeh flu babi. Akhirnya mereka nggak bisa bekerja, sumpek, mikiri terus. Ya apa kalau wajah begini terus, nangis terus. 3 hari mati kabeh. 3 hari meninggal semuanya mereka, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kurang ajar, akan turun azab menentang para nabi. Tuh lihat perempuan-perempuan sekarang,
Diperintahkan oleh Nabi tutup auratnya, dibuka-buka, malah tambah megal-megol, malah tambah ngebor, malah diundang sama pemerintah, malah disuruh joget di depan umum. Terus no, kalau sudah kualat Nabi kapok nanti kamu. Jangan menghina ajaran Nabi, pasti kualat. Kalau tidak, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu diutus oleh Allah untuk dipatuhi, untuk ditaati, bukan untuk ditentang. Nah itu hadis ini adalah betul-betul menjadi hadis min qawaidil Islam, menjadi satu ajaran fondasi, ajaran utama daripada Islam, yaitu mengajak kita betul-betul patuh dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Taat kepada Muhammad itu adalah taat kepada Allah. Taat kepada Nabi Muhammad itu adalah taat kepada Allah. Maksiat kepada Nabi itu maksiat kepada Allah. Wa man ata'ar rasula faqad ata'a Allah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat itu wajib kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada Nabi berarti dia pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang patuh, orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia: Bapak Aspan, Bapak Fathul, Bapak Salaman, Ibu Syama. Untuk yang sakit Ummi Naila, Bapak Mahfud. Untuk yang punya hajat Murtadha Bunarti. Untuk yang hamil Hajjah Maulia. Untuk yang ujian Lili Fauzia Heda Nur Firdaus Abdul Fattah Kamila bin Syekh Bakar Faisal Fahmi Revi Dewi Rahmatul Ilmiyah Riyadus Salihin Ali Sofyan Ali Syuhada Rizkia Zahli Muhammad Rizki. Untuk yang anak yang baru lahir Dewi Adrina, mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya. Untuk yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera, sehat walafiat zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan yang sehat Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada segala penyakit yang zahir maupun batin. Untuk yang punya hajat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan segala hajatnya. Untuk yang hamil mudah-mudahan Allah beri keselamatan sampai melahirkan dengan selamat. Untuk yang ujian mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, sukses dan berhasil. Dan untuk anak yang baru lahir mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang bisa dibanggakan, anak yang soleh, manfaat dunia sampai akhirat. Ala hadini yakun ya salihah wa ila hadratun nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman